Di sini sang hamba tatkala umur usia 40 tahun dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Dan ini pendapat disampaikan oleh Asy-Syaukani. Hendaknya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun, dia sering mengucapkan doa ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur. Ya, kalau kita tidak bersyukur di usia 40 tahun, kapan lagi kita mau bersyukur? Masa muda telah lalu. Kita usia 20, 30, ya, kita sudah senang-senang, kita mungkin nakal, kita mungkin melakukan banyak kesalahan. Ya. Namanya masih muda, kita merasakan hidup panjang. Umur 20 tidak ada yang pikir mati. Umur 30 tidak ada yang pikir mati. Nah 40 Allah suruh berhenti. Stop dulu, renungkan masa lalumu dan pikirkan masa depanmu. Ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada engkau di masa lalumu, masa mudamu. Minta kepada Allah agar kau pandai bersyukur dan hendaknya kau ulang-ulangi doa ini. Kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir. Orang sudah mencapai 40 tahun harus sering membaca doa ini, apalagi umur 50 tahun. Umur ini, umur yang satu-satunya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat ke-15 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebakti-baktinya. Ibunya telah mengandungnya dengan kesulitan, dengan keberatan, ya. Kemudian telah melahirkannya juga telah dengan kesulitan, ya. Kemudian hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan kandungannya serta sapihannya semuanya sekitar 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, tatkala sang anak sudah mencapai asyuddahu, yaitu mencapai umur yang cukup, ya. Kemudian wa balagha arba'ina sanah, dan dia telah mencapai umur 40 tahun. Di sini Allah menyebutkan khusus jika dia telah mencapai umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka anak yang sudah mencapai umur 40 tahun tersebut berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah kepadaku, berilah taufik kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku untukku. Inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian kata Allah, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidq alladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan mereka yang terbaik, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama para penghuni surga, ya. Dan itulah janji Allah yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah salah satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bagaimana seorang anak telah mencapai 40 tahun, maka dia berdoa agar diberi ilham untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu, doa minta agar diilhamkan untuk bersyukur, juga disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat An-Naml melalui lisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuza'un hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni fi ibadika salihin bi rahmatika fi ibadika salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dikumpulkanlah bagi Nabi Sulaiman pasukannya dari kalangan jin, kalangan manusia dan burung-burung,
Setelah terhimpun pasukan Nabi Sulaiman, kemudian mereka berjalan bersama Sulaiman. Tatkala mereka tiba di sebuah lembah yang isinya semut, tiba-tiba ada seekor semut berkata kepada rakyat semut, "Wahai semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya dan mereka dalam kondisi tidak menyadari." Sulaiman alaihissalam mendengar perkataan semut tersebut, ya. Maka dia fatabassama dhahikan, maka beliau tersenyum, ya, melihat bagaimana perkataan dan tingkah semut yang menakjubkan tersebut. Yang ini tentu sudah saya pernah jelaskan dalam kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mengetahui nikmat yang Allah berikan kepadanya, bagaimana dia bisa mendengar perkataan seekor semut yang memperingatkan semut-semut yang lainnya, maka dia berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya." Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan juga nikmat kepada yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Apa misteri umur 40 tahun? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering dengar ya bahwasanya di antara pembicaraan-pembicaraan, ya, bahkan mungkin pakar psikologi atau pembicaraan di antara kawan-kawan, ya, sering ada ungkapan umur 40 tahun adalah umur puber kedua, ya. Bagi laki-laki, ya. Puber kedua. Kadang mulai aneh-aneh, ada yang ingin melakukan sesuatu yang tidak biasanya, ada keinginan tiba-tiba yang muncul, ya. Yang katanya ini puber kedua umur 40 tahun. Bahkan ada sebagian orang pernah datang kepada saya. Dia bilang, "Ustaz, 40 tahun ini pasti ada sesuatu. Saya merasakan ingin melakukan sesuatu." "Memang kamu ingin apa?" "Saya ingin poligami." Apa hubungannya dengan 40 tahun? Poligami kapan saja silakan poligami. Dia ingin berdalil bahwasanya disyariatkan poligami umur 40 tahun. Dia merasa bahwasanya umur 40 tahun itu membuat dia harus melakukan suatu hal yang baru, ya. Dia merasakan demikian. Entah dia termakan dengan perkataan banyak orang atau dia merasakan sendiri, wallahu alam bisawab. Ya, tapi memang benar umur 40 tahun adalah umur yang spesial. Makanya Allah sebutkan secara spesial tentang angka 40 tahun tersebut, ya. Sehingga sebagian orang mengatakan adalah lelaki puber kedua umur 40 tahun. Dan sebagian ada kata-kata yang menyakitkan, katanya laki-laki umur 40 tahun sudah menopause, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan di awal ayat sehingga kita tahu kenapa disebutkan khusus umur 40 tahun. Allah sebutkan di awal ayat, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian, ya, kita tahu bahwa ini umum, ya, mencakup manusia siapapun. Kalau dia masih punya dua orang tua, maka hendaknya dia berbakti kepada keduanya. Kalau masih ada salah satunya, dia berbakti kepada yang masih hidup, ya. Dan tidak memandang apakah kedua orang tuanya dulu berbuat baik kepadanya atau mentelantarkan dirinya, ya, atau menzaliminya, ya. Allah tidak mengkhususkan orang tua seperti itu. Yang penting Anda seorang manusia, Anda punya orang tua, maka wajib berbakti. Terlepas orang tua Anda dulu perhatian sama Anda atau tidak, cuek sama Anda, mentelantarkan Anda, atau malah mengantarkan Anda kepada kesyirikan, memaksa Anda untuk berbuat kesyirikan, tetap seorang anak disuruh oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun kondisi kedua orang tua, sang anak adalah hasil, ya, pertemuan antara sperma ayahnya dan sel ovum dari ibunya. Maka perintah untuk berbakti kepada orang tua bersifat umum. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika kedua orang tuamu musyrik dan mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, bukan cuma berbuat zalim, bahkan mengajak untuk berbuat kekufuran, mengajak untuk masuk neraka, ya,
Kata Allah, "Fala tuti'huma," jangan kau taat kepada keduanya. Tapi apakah Allah bilang jauhi mereka? Ya. Balas mereka dengan kezaliman? Ya. Enggak. Kata Allah, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa." Hendaknya pergauli mereka berdua dengan cara yang baik. Jadi perhatikan, ini manusia disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun kondisi kedua orang tuanya. Setelah itu Allah sebutkan tentang kondisi ibunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hamalathu ummuhu kurhan." Ibunya mengandungnya kurhan, dalam kondisi berat. Kurhan dalam bahasa Arab artinya benci. Tidak suka. Tahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya mengatakan apa? Maksudnya sang ibu karena mengandung dia tidak suka dengan kondisi dia, ya. Berat. Dia sayang sama janinnya. Dia sayang sama anaknya, tapi tidak suka dengan kondisi dia yang harus ya mengandung sang anak yang muntah-muntah, ya. Wahnan ala wahnin, semakin lemah yang bertambah-tambah, ya. Kemudian kelemahan yang luar biasa, dan kita tahu bagaimana kondisi seorang wanita jika mengandung, ya. Dia tahu bagaimana kondisi seorang wanita, memang terutama kalau kita lihat istri kita bagaimana mengandung setengah mati, ya. Kemudian muntah-muntah, ya. Sebagian mereka harus masuk di rumah sakit, harus diimpus karena muntah yang tidak berhenti-berhenti, ya. Pinggang sakit, kaki sakit, ya. Kemudian suami juga ikut sakit karena harus mijit-mijit, ya. Terkadang minta sesuatu yang aneh-aneh, kata orang namanya ngidam, ya. Terkadang ngidamnya pingin makanan tertentu, ya. Dan ini kejadian nyata, ya. Sebagian wanita tidak suka dengan aroma tubuh suaminya ketika mengandung. Dan itu terjadi. Bahkan sebagian wanita tidak kuat melihat wajah suaminya tatkala dia sedang apa? Mengandung. Dan ini terjadi benar. Subhanallah. Kasihan suaminya. Sebagian pengen makan makanan tertentu. Saya sering cerita, saya punya kawan lulusan Madinah, dia lagi sama istrinya di bis. Istrinya ngidam. Tahu-tahu istrinya bilang, "Abi, saya pengen makan rujak." Kata teman saya, "Oh, gampang makan rujak." "Enggak, Bi, rujak yang lagi dimakan ibu itu." Ya, subhanallah. Ya, terpaksa teman saya datang ketemu dengan ibu tersebut, kasih mukadimah sana sini, intinya rujaknya diambil. Tapi maksud saya ya, yang berat istri tentu berat, suami juga ikut merasa keberatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wada'tu kurhan ay karihatan lihaliha." Dia benci, tidak suka dengan kondisinya. Tidak ada yang suka. Wanita senang punya gembira punya janin, tapi dia tidak suka dengan rasa sakit yang dia alami. Kalau bisa melahirkan tanpa rasa sakit, semua ingin demikian. Ya, artinya Allah mengatakan dia tidak suka dengan kondisi dia, bukan tidak suka dengan janinnya. Dia tidak suka dengan kondisi dia yang perutnya besar, berat, kemudian badannya jadi melar semua, yang tadinya tubuhnya bagus, kemudian jadi berubah. Kadang muncul bercak-bercak hitam dan macam-macam, muncul bintik-bintik, berbagai macam hal timbul pada tubuhnya. Ya, kemudian muntah-muntah dan yang lainnya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa wada'athu kurhan, dan tatkala melahirkan juga dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia tidak suka dengan kondisi tersebut, bahkan bertarung dengan kematian. Timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi ibu, tidak menyebutkan kondisi ayah? Konteksnya adalah Allah berbicara tentang seorang anak yang sudah mencapai masa 40 tahun. Ya, anak tersebut mungkin dari kecil sampai besar yang dia lihat adalah ayahnya yang bekerja keras, dia tidak pernah melihat kondisi ibunya mengandungnya. Karena dia dalam janin, dia tidak pernah lihat. Dia tidak pernah lihat bagaimana ibunya waktu melahirkan dia, dan itu bisa buat dia lupa dengan hal itu semua. Adapun ayahnya bekerja keras, dia lihat setiap hari sampai dia besar, ayahnya cari uang, cari nafkah, dia lihat. Sehingga terkadang seorang anak lupa dengan bahwasanya ibunya penuh perjuangan dalam ya melahirkan sang anak. Oleh karenanya Allah ingatkan hal tersebut, dan ini juga kata para ulama dalil bahwasanya perhatian sama ibu ya harus lebih daripada ayah. Ini ada khilaf, ada yang mengatakan sama saja antara ayah dan ibu, ada yang mengatakan bahwasanya kepada ibu harus lebih daripada ayah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahqun nasi bi sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku pergauli dengan baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? "Abuk," ayahmu. Ibu disebutkan 3 kali, baru kemudian ayah sekali. Kenapa? Kata para ulama, di antara hikmahnya karena ada 3 hal yang tidak dialami oleh ayah, yaitu mengandung, hanya ibu yang mengandung, melahirkan, hanya ibu yang melahirkan, menyusui, hanya
ibu yang menyusui, dan Allah sebutkan tiga-tiganya dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandung dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Wa wada'athu kurhan, kemudian melahirkan dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Wa hamluhu wa fisaluhu. Dan hamilnya sampai menyusuinya sampai selesai, Allah sebutkan tiga-tiganya. Hamil, mengandung dan apa? Menyusui, ya. Salasuna syahran, 30 bulan. Ini diingatkan kepada sang anak. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha asyuddahu. Tatkala sang anak sudah mencapai usia al-asyud. Al-asyud ini usia yang top, ya. Kata para ulama atau khilaf di kalangan para ulama berapa usia tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya 18 tahun. Ada yang mengatakan 30-an tahun, ya. Ada yang mengatakan masa balik, ada yang mengatakan 33 tahun, dan ada yang mengatakan maksudnya 40 tahun itu sendiri. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, maksudnya al-asyudda adalah 33 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu, tatkala sang anak sudah mencapai asyuddahu, ya puncaknya itu umur 33 tahun, di mana dia badannya sudah di puncak-puncak kekuatannya, ya. Kemudian ini kondisi yang sempurna. Kemudian kata Allah wa balagha arba'ina sanatan. Kemudian dia mencapai umur 40 tahun. Dari umur 33 tahun menuju 40 tahun itu marhalah atau kondisi kesempurnaan, ya. Badannya semakin baik, akalnya semakin cerdas, semakin dewasa terus dari 33 tahun sampai 40 tahun. Tatkala sampai 40 tahun, maka dia sudah mencapai pada titik kesempurnaan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. 40 tahun itu otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna, pengalamannya sudah banyak, tatkala dia sudah mencapai usia 40 tahun. Oleh karenanya, seluruh nabi secara umum tidaklah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah umur berapa? 40 tahun. Kecuali sebagian nabi yang diperselisihkan seperti Nabi Yahya alaihissalam, ada yang mengatakan dia diberi wahyu atau diangkat menjadi nabi tatkala masih kecil, ya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan kepada dia hukum, yaitu kenabian tatkala masih kecil. Ada pendapat mengatakan Yahya jadi nabi waktu masih kecil. Demikian juga ada pendapat mengatakan Nabi Isa alaihissalam tatkala sudah berbicara sudah diangkat menjadi nabi. Namun ada yang mengatakan Nabi Isa berbicara di masih kecil bukan berarti dia nabi. Dia jadi nabi setelah umur 40 tahun. Intinya kebanyakan nabi rata-rata diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi umur berapa? 40 tahun. Menunjukkan disitulah otaknya sudah sempurna, akalnya sudah sempurna. Dia sudah siap untuk diperintahkan untuk membina umat, untuk memberi pengarahan kepada umat manusia. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam ayat ini hatta idza balagha asyuddahu. Jika dia sudah mencapai asyud yaitu 33 tahun, wa balagha arba'ina sanah, dan sudah mencapai umur 40 tahun. Artinya sudah cukup waktunya untuk kau berfikir lebih dalam, untuk kau lebih memandang tentang masa depanmu. Kau tidak tahu 40 tahun ini apakah terminalmu yang terakhir, ya, ataukah inilah terminal sebelumnya. Mungkin kau meninggal usia 50 tahun atau mungkin ini terminal pertengahan. Kau meninggal di umur 70 tahun ataukah ini terminal terakhirmu. Kau tidak akan mencapai 50 tahun dan Allah akan mengambil nyawamu. Dan banyak orang yang meninggal sekarang meninggal muda, ya. Kita baru dengar kisah kejadian usia 40 tahun, ya. Sehat walafiat, ya, bahkan terlalu sehat kata orang, ya. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya, ya. Ya, benar kata penyair, ya. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat meninggal tiba-tiba tanpa didahului sakit. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda di pagi hari masih tertawa, sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari dimasukkan dalam kegelapan liang lahat. Seorang di usia 40 tahun di saat bugar-bugarnya tubuhnya, dia mungkin keluar rumah tidak terbetik dalam benaknya 1% pun dia akan meninggal dunia. Tidak terbetik, tidak terpikirkan sama sekali bahwasanya dia akan meninggal saat itu, tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Oleh karenanya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun maka dia harus hati-hati. Makanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Man ata alaihi arba'una sanah," barang siapa yang telah mencapai 40 tahun,
Ya, falam yaghlib khairuhu syarrahu, dan kebaikannya tidak mendominasi keburukannya, ya, falyatahajjas ilan nar, hendaknya dia bersiap untuk menuju neraka jahanam. Ya. Ya, harusnya umur 40 tahun dia sudah mulai berpikir panjang, dia harus hati-hati dalam menjalani sisa umurnya. Karena dia tidak tahu dia hidup sampai kapan. Ya. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang usia 40 tahun untuk dia banyak berfikir. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini kita lanjutkan, kita selesaikan terlebih dahulu. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, tatkala dia sudah mencapai 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, dia berkata, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Di sini sang hamba tatkala umur usia 40 tahun dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Dan ini pendapat disampaikan oleh Asy-Syaukani. Hendaknya jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun, dia sering mengucapkan doa ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur. Ya, kalau kita tidak bersyukur di usia 40 tahun, kapan lagi kita mau bersyukur? Masa muda telah lalu. Kita usia 20, 30, ya, kita sudah senang-senang, kita mungkin nakal, kita mungkin melakukan banyak kesalahan. Ya. Namanya masih muda, kita merasa akan hidup panjang. Umur 20 enggak ada yang pikir mati. Umur 30 enggak ada yang pikir mati. Nah, 40 Allah suruh berhenti. Stop dulu, renungkan masa lalumu dan pikirkan masa depanmu. Ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada engkau di masa lalumu, masa mudamu. Minta kepada Allah agar kau pandai bersyukur dan hendaknya kau ulang-ulangi doa ini. Kata Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir. Orang sudah mencapai 40 tahun harus sering membaca doa ini, apalagi umur 50 tahun. Apalagi umur 60 tahun, agar dia pandai bersyukur. Karena tidak semua orang bisa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, nikmat dunia dan juga nikmat apa? Agama. Alhamdulillah kita Islam. Alhamdulillah kita ikut pengajian. Alhamdulillah kita salat di masjid. Alhamdulillah ibu pakai jilbab. Alhamdulillah ibu ya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah sebutkan khusus umur 40 tahun? Kata para ulama, apa kaitannya umur 40 tahun dengan berbakti kepada kedua orang tua? Sebelum Allah sebutkan umur 40 tahun, Allah sebutkan tentang harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena tatkala orang usia 40 tahun, dia banyak kesibukan. Biasanya dia sudah punya anak dan sudah punya istri dan sudah punya anak-anak. Biasanya beban ekonomi dia semakin bertambah tatkala usia berapa? 40 tahun. Maka kemungkinan besar dia akan sibuk nyari harta untuk menyenangkan anak dan istrinya. Maka ada kemungkinan dia lupa dengan orang tuanya. Ada kemungkinan dia lupa dengan orang tuanya. Maka Allah ingatkan, kamu sudah 40 tahun, benar, mungkin kau jadi pemimpin, mungkin kau jadi pejabat, mungkin kau banyak urusan jadi kepala ini, kepala anu. Ya. Anak-anak butuh biaya sekolah ini, istri juga butuh maintenance, enggak gampang ya. Kemudian kau sibuk mencari harta untuk ngurus anak istrimu, lupa dengan orang tuamu. Maka Allah ingatkan, jangan kesibukanmu yang sangat padat tersebut membuat kau lupa dengan orang tuamu. Bersyukurlah engkau hidup masih ada orang tuamu. Betapa banyak orang yang cemburu melihat dirimu yang masih milik orang tua. Betapa banyak orang yang umur 40 tahun orang tuanya sudah tidak ada. Banyak orang sudah 40 tahun orang tuanya sudah tidak ada. Dia berangan-angan, seandainya orang tua saya ada, saya akan duduk memijit kakinya, saya akan selalu melayaninya. Tapi kesempatan sudah tidak ada. Dan ini peringatan kepada kita, kalau kita sudah umur 40, orang tua kita tidak akan lama lagi hidupnya. Kalau kita umur 40, orang tua kita sudah mungkin 65, sudah mungkin mau 70 ya. Biasa umur umat Nabi baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Allah ingatkan bahwasanya waktumu untuk berbakti tinggal sedikit. Jangan sampai kesibukan yang kau rasakan ya membuat kau lalai berbakti kepada kedua orang tuamu. Kedua orang tua. Di sini Allah ingatkan. Di sinilah kenapa kata para ulama dikaitkan antara berbakti sama orang tua dengan umur 40 tahun. Ya, dengan umur 40 tahun. Jadi para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini pun berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku, berilah taufik kepada aku, ilhamkanlah aku untuk bersyukur
atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Saya masih punya orang tua, saya punya istri, saya punya anak, saya beragama alhamdulillah. Ya, saya punya pekerjaan. Wa ala walidayya, dan berilah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Subhanallah. Apa kaitannya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua? Kata para ulama, para ahli tafsir, karena kalau Allah berikan kepada nikmat kepada kedua orang tuamu, kau juga pasti merasakan sebagian nikmat tersebut. Kalau orang tuamu dulu kaya, kau kan juga merasakan nikmat tersebut. Kalau orang tuamu dulu soleh, kau juga merasakan dampak dari kesolehan kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu dulu dermawan, kau juga merasakan. Orang tuamu dulu perhatian, akhlak mulia, kau juga merasakan. Tidaklah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, kecuali kita juga merasakan apa? Kebaikannya. Ya. Kemudian kenapa kita meminta agar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua? Sebagian ahli tafsir mengatakan, karena bisa jadi kedua orang tua kita dulu kurang pandai bersyukur. Maka kita mewakili untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Apalagi kita pikirkan tentang kondisi kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dulu mungkin enggak ngaji. Mana pernah ikut pengajian? Dulu pengajian enggak ada. Mungkin mereka minim ilmu agama mereka. Mungkin mereka terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Sehingga mereka belum pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua. Nah, kita anaknya seakan-akan kita berkata, ya Allah, kalau orang tuaku dulu tidak mampu mensyukuri nikmat atau kurang dalam mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada mereka berdua, akulah anak mereka. Aku mewakili mereka untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka ilhamkanlah diriku untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada mereka dahulu. Ya. Ini kita tatkala sudah umur 40 harus sering mendoakan orang tua, ya. Harus sering mendoakan orang tua. Itu ciri anak soleh. Ciri anak soleh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah." Dan anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk bisa beramal soleh yang kau ridhai. Ya. Allah memiliki sifat ridha. Allah ridha dengan amal soleh. Kita ingin mencari keridhaan Allah, maka beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sudahlah, sudah bukan saatnya kita pencitraan lagi. Bukan saatnya kita beramal soleh untuk dipuji oleh orang, untuk diakui oleh teman-teman kita, untuk dipuji oleh teman-teman pengajian kita, untuk diakui oleh panitia pengajian yang lainnya, untuk dihormati oleh ustaz-ustaz lainnya. Bukan saatnya lagi. Sudah, umur kita tidak panjang lagi. Cari amal soleh, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mulai belajar, ada penyakit-penyakit hati, ingin dipuji, ingin disanjung, ujub, buang itu semua. Ya, buang itu semua. Saatnya kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ridha kecuali kepada amal soleh. Amal tidak menjadi soleh kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa na'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Dan Allah, ya berilah aku, perbaikilah anak-anakku. Dan ini doa untuk anak-anak. Nah, orang sudah umur 40 tahun, doa buat dirinya, doa buat orang tuanya tidak lama lagi meninggal, tidak lama lagi hidup. Dan doa buat anak-anaknya, karena anaknya aset. Karena kalau dia meninggal, siapa yang ngirim pahala kepada dia kalau bukan apa? Anak-anaknya. Siapa yang setia mendoakan dia kalau bukan siapa? Anak-anaknya. Maka konsen mendoakan orang anak-anak. Ya, ibu-ibu bangun malam, ya sudah. Bangun malam doain orang tua, doain suami, doain anak-anak. Ya. Jangan buang-buang waktu. Nonton berita sana, berita sini, berita sana. Browsing sana, browsing sini. Cari tas baru, sepatu baru, sendal baru. Lama-lama suami baru. Alhamdulillah. Udah sekarang udah 40 tahun, konsen. Anak-anak gimana anak saya? Didik baik-baik, doain, serius. Wa aslih li fi dzurriyyati. Inilah harapan kita. Inilah kebahagiaan kita, anak-anak ini. Kalau kita meninggal, kalau kita sudah tua, siapa yang ngurusin kita? Kalau anak kita enggak berbakti, enggak soleh, terus gimana? Doa secara serius, wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian lanjutan doa tersebut, inni tubtu ilaika. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Saatnya di umur 40 kita memperbaharui taubat. Kita sadar bahwasanya banyak masa lalu kita yang buruk. Banyak masa lalu kita yang kelam. Ya. Banyak yang sudah kita lihat
di medsos, banyak yang sudah kita komentari di medsos, banyak ghibah namimah yang sudah kita dengar. Kita bertobat saatnya. Kapan mau bertobat lagi? Udah 40 tahun Allah ingatkan. Inni tubtu ilaika ya Allah, aku bertobat kepadamu. Jadi ini doa harus dihafal ya Ibu ya. Sudah hafal belum? Hah? Belum ya. Sudah 40 tahun belum? Sudah lewat malah. Ya, hafal doa tersebut. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diriku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaik mereka. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin berbakti kepada orang tua, mendoakan anak-anak, maka Allah memilih yang terbaik dari amalan kita, kemudian Allah terima. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Dan kami pun akan memaafkan dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami memaafkan dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena Allah tahu meskipun engkau sudah berusaha berbakti sama orang tua, meskipun kau sudah berusaha untuk beramal soleh, kau tidak akan sempurna. Pasti kau kurang dalam berbakti kepada orang tuamu. Kekurangan tersebut selama seorang sudah berusaha dengan maksimal akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa natajawazu an sayyi'atihim. Kami akan maafkan kesalahan-kesalahan mereka fi ashabil jannah, ya, bersama para penghuni surga, wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ya umur 40 tahun, ya. Maka seorang waspada jika umurnya telah mencapai 40 tahun. Dari sini di penghujung pengajian ini saya akan menyampaikan beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan jika seorang sudah berusia 40 tahun. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu, coba yang umur 40 tahun ke atas angkat tangan. Saya khawatir di depan saya jomblo nanti ya saya salah ngomong ya. Ya. Masya Allah. Ini kajian spesial ya. 40 tahun. Coba yang di bawah 40 tahun angkat tangan. Sedikit ya. Hati-hati ya. Baik. Apa yang harus kita perhatikan tatkala usia kita umur 40 tahun? Yang pertama banyak doa tadi. Banyak doa tadi, ya. Hafalkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hafalkan doa tersebut, ya. Dan sering diulang sebagaimana wasiat dari Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya, karena khawatir kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah saat ini, kapan lagi mau bersyukur? Ya, kapan lagi mau bersyukur? Ya. Di antara yang harus kita perhatikan tatkala kita umur 40 tahun, sudahlah saatnya kita fokus ibadah. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Kewajiban kita masih banyak, terutama para laki, ngurusi anak, ngurusi istri, ingin berbakti sama orang tua. Tapi waktunya main-main sudah berhenti. Sudah jangan sering jalan-jalan lagi, sudah. Ya. Dulu main-main golf sudahlah kurangilah ya. Ya, mungkin tiap hari ketemu kawan, ngobrol ketawa ketiwi, sudah saatnya kita fokus. Kita punya kegiatan apa? Fokus. Anda mau haji, Anda mau umroh, persiapkan, cari uang untuk umroh, untuk haji, harus bikin jadwal kunjungi orang tua, ya. Harus bikin jadwal untuk silaturahmi, ya. Sudah. Saatnya memang sudah jangan. Grup-grup left semua ya. Ya, kecuali grup-grup yang penting ya. Yang enggak manfaat. Grup-grup misalnya mohon maaf ya, grup-grup misalnya lulusan SMA tahun sekian, lulusan kampus tahun sekian, lulusan ini tahun sekian, udahlah. Jangan kita buang-buang waktu. Umur sudah 40 tahun. Ini tubtu ilaik. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Masa lalu waktu kita umur 35 main-main okelah, kesana kesini main-main, ketemu kawan, ketawa ketiwi, jalan sana jalan sini, naik gunung turun gini, puncak ini, ke laut ini laut sana ya. Udahlah. Sudah saatnya berhenti. Udah tua. Sudah tua. Kapan lagi kita? Kita enggak tahu kapan kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin di depan kita masih ada 10 tahun, 20 tahun, enggak ada yang jamin. Jangan terpedaya dengan kesehatan, jangan terpedaya. Apa kata pepatah Arab ya,
insan yu'ta min haitsu ya'man. Seorang dikenain di saat dia merasa aman di situ. Banyak terjadi demikian. Dia merasa aman dari sisi kesehatan, tahu-tahu dia meninggalnya di situ misalnya. Ya. Dia merasa aman dari satu sisi, di situ Allah kasih ujian di sisi yang dia merasa aman. Kenapa dia tidak tawakal kepada Allah? Dia tawakal kepada kelebihan yang dia miliki. Ya. Kita enggak tahu kapan kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya sudah usia 40 tahun, udahlah fokus ibadah. Ibu-ibu yang belum bisa baca Quran, mulai belajar tajwid. Kapan lagi? Baca ngaji masih belepotan ya. Tapi kalau ghibah, Masya Allah lancar. Masya Allah. Kalau baca Quran, susah. Masya Allah. Terus, kapan lagi? Bangun, sholat witir, kapan lagi? Sudah 40 tahun. Kapan lagi? Sudah saatnya kita bertobat. Bapak-bapak juga demikian. Yang sudah, yang praktek riba saatnya berhenti. Sudah, kapan lagi? Praktek riba berhenti. Sudahlah. Yang dolimi orang berhenti. Kapan lagi? Ya. Kita mau fokus amal soleh. Umur kita sudah 40 tahun. Baik. Kemudian berikutnya jangan lupa tadi berbakti sama orang tua. Ini fokus benar-benar berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua, kalau kita punya harta jangan tunggu orang tua minta. Kita berusaha mengenali kebutuhan orang tua kita. Kita mengenali apa yang disukai oleh orang tua kita. Selama kita mampu, berikan. Jangan tunggu orang tua minta dan jangan pernah perhitungan sama orang tua. Mumpung orang tua Anda masih hidup. Ya. Tidak usah ente mau masuk surga gampang buat sama orang tua. Tidak usah sholat malam, tidak usah puasa Senin Kemis, puasa Daud, tidak usah. Tidak usah poligami, sudah pokoknya berbuat sama orang tua masuk surga. Memang poligami gampang, susah, berat kan? Perempuan diuji, laki-laki juga diuji. Oleh karenanya kita enggak tahu usia orang tua kita sampai kapan. Kalau Anda berusia 40 tahun, orang tua masih hidup, kesempatan Anda untuk berbakti. Pintu surga masih terbuka di hadapan Anda. Silakan Anda buka selebar-lebarnya. Ya, silakan Anda buka selebar-lebarnya. Ya. Enggak usah tawar-tawarin orang tua yang punya suatu kasih hadiah aja. Enggak usah tanya, "Mak mau ini, Mak. Abi mau ini." Ya kadang-kadang orang tua yang punya harga diri, "Oh, enggak. Abi enggak mau." Udah, Abi udah cukup misalnya. Enggak usah tawar-tawarin, kasih aja, enggak usah tawar-tawarin. Ya. Karena orang tua meminta dia malu. Saya pernah sampaikan kisah ada seorang dia menyesal ya setelah dia tua. Dia dulu merasa dia berbakti kepada orang tuanya. Setelah dia tua dia sadar bahwasanya ternyata saya dulu tidak berbakti. Kapan dia sadar? Setelah dia tua, anaknya terkadang tawarkan sesuatu kepada dia. "Ayah mau ini." Tapi dia punya harga diri. "Oh enggak, Nak. Ayah mau ini." "Enggak, Nak. Padahal dia pingin. Cuma dia mau bilang iya, dia enggak enak. Ternyata dia ingat, dia dulu waktu masih muda juga dia sering begitu sama bapaknya. "Pak mau ini?" Enggak, dia enggak kasih akhirnya. Sekarang dia sadar ternyata saya dulu tidak berbakti sama bapak saya. Maka kita kalau punya sesuatu, kasih orang tua, enggak usah ditawar-tawarin, kasih aja. Kalau dia enggak mau kan dia kembaliin. Kalau dia enggak mau dia enggak ambil. Kapan lagi mau berbakti sama orang tua? Orang tua bentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Oleh karenanya mumpung orang tua masih hidup, ya Allah ingatkan umur 40 hendaknya berbakti kepada orang tua, salah satu pintu terbesar untuk meraih surga. Kemudian berikutnya mulailah kita atur waktu untuk keluarga. Ada seorang akan meninggal dunia, dia tanya, "Apa yang kau sesalkan selama hidupmu?" Dia katakan, "Saya menyesal tidak menyisihkan waktu untuk anak istri saya, terjebak dengan rutinitas kerjaan harian yang buat saya lalai untuk menghabiskan waktu untuk anak istri." Kita sudah umur 40 tahun, sudah saatnya kita pekerjaan mulai kita kurangi dikit-dikit. Ya, kita mulai sisihkan waktu untuk anak istri. Karena sebentar lagi anak-anak kita sudah sekolah, sudah ninggalin kita. Karena sebentar lagi anak kita sudah nikah, sudah diambil sama orang. Sekarang kita bangun rumah besar, enggak ada isinya, kosong. Kenapa? Anak kita diambil sama orang. Anak kita juga enggak mau tinggal sama kita, malas tinggal sama bapak, sama ibu. Cerewet, terlalu ngatur. Dia tinggal tempat lain ya. Kalau dia mau tinggal sama kita, kadang istrinya bilang, "Jangan tinggal sama bapak." Ya sudah. Kita enggak mungkin larang-larang, "Kamu harus tinggal sama saya." Enggak mungkin. Dia punya ingin hidup sendiri, ingin mandiri. Sudah, di rumah kita jarang ketemu lagi mereka. Saat-saatnya kita umur 40 tahun, mulailah kita kasih waktu buat istri ngobrol.
suami perhatian lebih banyak, anak-anak ya. Bagaimana kegiatan mereka. Sebagaimana kita berikan kepada mereka kebutuhan jasmani, kita berikan kebutuhan rohani. Mulai kita perhatikan agama mereka, mulai kita ngobrol seperti kawan sendiri. Kapan lagi? Masing-masing kita semua sibuk. Antum sibuk, saya juga sibuk. Tapi kalau kita tidak menyengajakan untuk bisa ketemu anak-anak, kapan lagi kita bisa punya waktu untuk mereka? Sebentar lagi mereka akan meninggalkan kita. Kalau mau mengikuti keinginan duniawi tidak akan pernah berhenti. Oh, jadi pejabat pingin jadi pejabat lebih tinggi. Udah punya duit pingin lagi. Usaha enggak pernah berhenti. 24 jam kerja. Anak-anak mana? Pingin dipeluk-peluk, pingin manjat-manjat badan kita. Ya. Pingin loncat-loncat di kita. Enggak ada, enggak bisa. Oleh karenanya, jangan sampai antum menyesal di kemudian hari. Ya. Waktu lewat begitu saja, sibuk dengan dunia, ya antum ya mau kaya seberapa sih? Antum kaya apapun, tetap saja ya naik mobil satu juga. Enggak mungkin antum naik mobil sekalian dua. Mobil 100 yang pakai cuma apa? Satu. Antum sekaya apapun, tidur ya tempat tidur segitu aja, mau diapain? Ya. Antum kaya apapun, makan cuma satu piring. Saya kadang 2 piring bisa. Enggak mesti kaya untuk makan 2 piring. Orang kaya terkadang makan malah pilih-pilih dan macam-macam. Mau saya udahlah. Dunia kita cari, ya. Kita senangkan anak istri, tapi harus ada waktu buat anak istri. Antum sudah berusia 40 tahun. Kapan lagi mau dekat sama anak-anak? Taib. Di antara yang harus kita perhatikan setelah kita berusia 40 tahun, mulailah ya jaga waktu dan kesehatan ya. Jaga waktu dan kesehatan. Kesehatan itu mahal harganya ya. Orang sudah sakit enggak bisa apa-apa ya. Memang kita sakit ya kita bersabar, kurangi pahala, diangkat derajat. Ya, tapi akan mengurangi aktivitas kita. Ya. Kita mau jalan-jalan sama anak-anak sudah enggak bisa karena sakit dan yang lainnya. Maka seorang berusaha untuk menjaga kesehatannya tatkala umur 40. Saya sering ketemu dokter, kata mereka, "Ustaz, kalau sudah 40 tahun mulai banyak penyakit-penyakit yang tidak pernah ketemu sebelumnya ya. Tahu-tahu darah tinggi, tahu-tahu gula, tahu-tahu asam urat ya. Yang itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya, sebelum umur 40, santai makan apa, makan terserah. Begitu udah 40 tahun, sedikit-sedikit iya. Naik mobil yang tadinya kuat, sering ngantuk, subhanallah. Sudah 40 tahun. Ya. Rambut sudah mulai putih ya. Ya. Sudah mulai lemah. Orang sudah 40 tahun, di puncak kesehatan dia mulai menurun. Benar ada yang sampai 50 kuat, tapi jarang. Biasanya kalau sudah 40, mulai naik ke atas, 41, 42, 43, mulai berkurang kemampuannya. Mulailah pandangannya melemah, mulailah pendengarannya melemah, mulai kekuatannya melemah. Dulu bisa lari begitu cepat, sekarang tidak bisa cepat. Dulu bisa jalan berkilo-kilo, sekarang sudah berkurang. Ya. Tapi semangat makan semakin banyak. Hati-hati ya. Ada orang bilang kalau udah 40 itu hati-hati makan ya. Apa saja jadi daging, minum jadi daging, hirup udara saja bisa jadi daging. Kalau udah enggak perhatikan makan sana makan sini puasnya, akhirnya kita sakit. Kalau sudah sakit, beraktivitas susah. Membahagiakan anak istri juga susah. Maka seorang waspada, sudah 40 tahun, jaga kesehatan, bikin rutinitas olahraga, ya jangan juga berlebihan, tapi intinya ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk ngobrol sama anak istri, ada waktu jalan-jalan sama anak istri, dan ada waktu untuk fokus belajar. Ya. Untuk belajar agama. Waktu untuk ya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah usia 40 tahun, tadi saya isyaratkan kegiatan dibatasi. Kegiatan dibatasi. Kita bukan dulu wanita yang masih 30 ya, yang energik ya, yang kesana kesini kuat ya. Sekarang umur kita mulai terbatas, mulai kegiatan dikurangi ya. Ya. Biar orang bilang kok kamu sekarang menyendiri, ya sudah saya kurangi kegiatan saya ya. Jangan terlalu banyak kegiatan, terutama ibu-ibu. Bapak-bapak juga demikian ya. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Sebagian orang ingin kegiatan semua dia sumbangsi dalam kegiatan tersebut. Ya, sehingga dia tidak sayang kepada dirinya, tidak sayang kepada istrinya, tidak sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak sayang kepada dirinya sendiri. Ya. Kurangi kegiatan, mulai atur
rencanakan dengan baik. Ya. Saya pingin kegiatan saya terbatas, misalnya saya pingin bisa tajwid saya benar. Kegiatan fokus di situ. Ya. Saya pingin ngaji fikih dengan benar. Saya pingin hatam misalnya fikih dari awal sampai akhir. Saya pingin belajar akidah dari awal sampai akhir. Maka seriusin. Ya, seriusin. Yang tidak bermanfaat sudah jauhi. Kenapa? Karena umur kita terbatas. Belum tentu kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita ya yang kita inginkan. Kalau kita masih muda dulu pingin tahu ini, pingin tahu anu, enggak ada masalah. Pingin tahu ini, pingin tahu anu, jalan ke sana, jalan ke sini, buka sini, buka anu, ketemu sini. Rasa pingin tahu besar waktu masih umur 30-an. Sudah 40, rasa ingin tuh buang-buang aja, sudah enggak usah lah. Pingin tahu buang-buang waktu, pingin tahu ini, pingin tahu anu, pingin coba ini, pingin coba anu. Ngapain sudah? Ente sudah usia 40 tahun. Ya, Allah sudah ingatkan usia 40 tahun maka rasa ingin tahu buang aja lah. Fokus yang sudah kita nyaman, fokuskan ke situ. Udah punya pekerjaan nyaman, fokus di situ biar kita bisa ya cari waktu yang bermanfaat ya. Jangan coba sini, coba sini, coba sini, coba sini ya. Akhirnya waktu terbuang dan akhirnya kita tidak fokus. Tiba-tiba kita semakin tua dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulailah fokus untuk mencari kebahagiaan dengan mengingat akhirat ya. Selama sebagian orang menyangka kebahagiaan dengan kemasyhuran, ketenaran atau dengan harta atau dengan ya apa namanya kekayaan dan yang lainnya ya. Tidak demikian. Kebahagiaan adalah bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadwalkan kegiatan kita sehari-hari. Jadwalkan kegiatan sehari-hari. Ibu-ibu paksa diri ya jadwalkan kegiatan. Saya kasih jadwal sederhana yang insya-Allah kita bisa melakukannya, tidak muluk-muluk. Ibu-ibu sekarang azan subuh 4.39 atau 4.40. Udah bangun jam 4. Paksa diri bangun jam 4. Kemudian toilet mungkin 10 menit, setelah itu salat malam ya 20 menit. Setelah itu istighfar ya. Nunggu subuh. Azan subuh dikumandangkan, kemudian salat qobliyah. Kemudian salat subuh. Habis salat subuh baca Quran satu halaman ya, enggak usah banyak-banyak. Enggak apa-apa, yang penting rutin. Sudah setelah itu baru browsing enggak apa-apa ya. Zikir pagi petang lah, zikir pagi petang dulu, zikir pagi petang. Baru mulai browsing ya, mulai sapa kawan-kawan ya. Saya tidak muluk-muluk ya, sih enggak apa ya. Sibuk mulai ngurus suami, ngurus istri, macam-macam urusan, ngurus anak-anak. Jam 8, jam 9 salat duha. 2 rakaat aja enggak usah banyak, 2 rakaat aja. Situlah kenikmatan, situlah kebahagiaan. Ya. Mau cari kebahagiaan terlalu banyak teori, udah gitu aja dah. Ya. Jam 9 salat 2 rakaat. Sudah menjelang duhur sudah siap-siap. Siap-siap berwudu sebelum azan, duduk azan dikumandangkan salat qobliyah, kemudian salat 4 rakaat, kemudian salat duhur dan salat ba'diyah, baca Quran 1 halaman aja. Enggak usah bicara muluk-muluk ya. Enggak usah banyak kajian juga, mau ikut kajian sana, kajian sini, jauh sana, jauh sini. Mau ketemu teman-teman padahal. Nanti sudah kajian banyak enggak dipraktekan. Enggak dipraktekan. Sudah sering Ustaz bilang ngaji enggak ngaji. Sudah Ustaz sudah capek-capek ngomong taat sama suami, taat sama suami, enggak juga taat sama apa? Suami. Masih aja ngangkat suara sama suami, masih aja ngomel sama suami. Sampai kemarin ada yang bilang, "Ustaz, ibu-ibu itu suami orang meninggal dia menangis. Suaminya masih hidup dia omelin." Masya Allah. Ada seperti itu. Lihat berita nangis, suami orang mati dia menangis. Suaminya masih hidup diomelin. Kita ini nuntut ilmu untuk diamalkan. Udah pada duhur sudah makan sama suami, ya layani suami tidur. Asar bangun lagi sholat asar, zikir pagi petang. Sudah enggak apa-apa, jalan kegiatan yang lain, mau pengajian malam-malam terserah. Tapi zikir sore jangan kerjakan, jangan ditinggalkan. Kemudian jangan bengong ya. Daripada bengong mending kita berzikir. Apa susahnya kita bilang astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, wala ilallahu akbar. Apa susahnya kita baca Al-Quran. Ya. Kalau enggak bisa baca Quran ya zikir aja. Jangan seorang wanita muslimah bengong. Lihat atas, lihat bawah. Enggak ada kegiatan. Duduknya. Jangan, itu enggak ada pahalanya. Mending kalau kita bengong kita apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu aja.